Nah, tapi saya juga khawatir setelah Pangeran Charles ini mendoakan kesuksesan Jokowi, saya jadi khawatir. Jangan-jangan nanti Pangeran Charles ini akan dicap sebagai buzzer RP juga oleh kadrun-kadrun itu. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Saya semakin bangga dengan Indonesia. Di bawah komando Presiden Jokowi, Indonesia akhirnya resmi dipercaya menjadi presidensi G20 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 hingga tahun 2022. Hal tersebut juga ditandai dengan penyerahan palu sidang dari Perdana Menteri Italia, yaitu Mario Draghi kepada Presiden Jokowi pada sesi penutupan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 kemarin. Nah, rencananya KTT G20 di Indonesia ini akan digelar di Bali pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2022. Ya, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih G20 itu. Jadi, G20 itu adalah kepanjangan dari Group of 20, yaitu sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan dengan negara-negara perekonomian besar di dunia yang terdiri atas 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Nah, dari 19 negara yang ada, Indonesia itu termasuk di dalamnya. Sekarang, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dipercaya menjadi ketua atau presidensi G20. Tentu wajar jika hal ini membuat saya dan banyak orang lainnya ini merasa bangga. Kenapa bangga? Ya banggalah karena hal ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Dan yang perlu dicatat, sejarah ini belum pernah terjadi di era SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia. Nah, apa yang dibanggakan di era 10 tahun SBY? Bangun Wisma Atlet, mangkrak kok akibat dikorupsi kader-kader partainya. Kemudian bangun proyek listrik, mangkrak juga sampai rugikan negara hingga triliunan rupiah. Nah, jadi apa yang perlu dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Tidak ada kalau menurut saya. Nah, melihat kondisi seperti ini, saya jadi semakin heran. Kok masih saja ada yang lebih membanggakan era SBY ketimbang dengan era Jokowi? Bahkan Jokowi ini sampai dihujat dan dicaci maki oleh oposan murahan itu. Padahal Jokowi ini jelas sangat dihormati dan dipercayai oleh para pemimpin di dunia. Hal ini tentu jauh sekali jika dibandingkan dengan era SBY. Sekarang saya tanya, saat Presiden Jokowi dipercaya menjadi ketua G20, mereka para pembencinya yang suka nyinyir itu sudah menjadi apa? Amin Rais sudah menjadi apa? Kemudian Rocky Gerung sudah jadi apa? Riza Ramli jadi apa? Kemudian Said Didu sudah jadi apa? Mereka semua ini kalau menurut saya hanya menjadi gelandangan politik. Nah, lucunya saat Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20, ada juga yang komentar, itu kan memang sudah giliran Indonesia, begitu katanya. Nah, sekarang terserah saja kalau ada yang mengatakan demikian. Tapi faktanya 10 tahun SBY menjadi presiden, Indonesia kan belum pernah jadi presidensi G20, benar nggak? Kenapa baru di era Jokowi? Dan itu fakta. Padahal Jokowi ini kan katanya nggak bisa bahasa Inggris lah. Tapi kenapa Jokowi sekarang justru dipilih untuk menjadi ketua G20? Kalau seperti ini, kan jawabannya sudah jelas bahwa bisa jadi dunia memang lebih mempercayai sosok Jokowi ketimbang sosok SBY, benar nggak? Ya, kita bisa lihat bagaimana Presiden Jokowi mendapatkan banyak apresiasi dari para pemimpin negara di KTT G20. Banyak pemimpin dunia ini memberikan penghormatan, termasuk Pangeran Charles yang juga memberikan harapan besar kepada Presiden Jokowi dalam hal untuk mencegah kerusakan hutan lewat green industry, kemudian reboisasi serta moratorium hutan. Nah, semua itu adalah upaya untuk menyelamatkan alam dari perubahan iklim dunia. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa pengalihan tanah atau lahan ke negara asing paling banyak terjadi ya di era SBY. Menurut Mahfud MD, pengobralan tanah paling banyak terjadi ya pada pemerintahan SBY atau periode 2004 hingga 2014. Menurutnya, di era SBY ada jutaan hektar tanah yang diberikan hak pengusahaan hutan atau HPH-nya kepada asing. Nah, luar biasa kan? Nah, di era Jokowi ini, hal itu sudah tidak terjadi lagi. Malah di era Jokowi, banyak sekali lahan yang dibagi-bagikan kepada rakyat biasa untuk diolah dan dimanfaatkan. Kalaupun ada yang sudah terlanjur diobral, maka itu akibat dari limbah aturan masa lalu. Itu yang dikatakan oleh Mahfud MD.
Nah, tolong dicatat, ini belum lagi bicara soal kasus kebakaran hutan. Kalau di era SBY, kebakaran hutan ini kita tahu sering sekali terjadi. Coba kita bandingkan dengan era Jokowi. Sekarang hampir sudah tidak terdengar lagi soal kasus kebakaran hutan. Kalaupun ada, ya itu sangat jarang sekali. Benar nggak? Nah, makanya tidak heran jika kemudian saat ini Jokowi lebih bisa diharapkan dalam hal menangani persoalan alam ketimbang di era sebelumnya. Nah, tapi saya juga khawatir setelah Pangeran Charles ini mendoakan kesuksesan Jokowi, saya jadi khawatir, jangan-jangan nanti Pangeran Charles ini akan dicap sebagai buzzer RP juga oleh kadrun-kadrun itu. Ya maklum saja, di Indonesia ini semua yang mendukung Jokowi pasti ini akan dilabeli buzzer RP oleh kelompok barisan sakit hati. Dan saat saya perhatikan, ya kan, sejak Presiden Jokowi berangkat ke Italia, banyak sekali kok barisan sakit hati ini yang ngamuk-ngamuk di Twitter. Bahkan ada yang mendoakan agar Jokowi ini tidak balik lagi ke Indonesia. Ya contohnya seperti tweet ini. Coba perhatikan, katanya, Alhamdulillah, akhirnya Jokowi meninggalkan negeri ini. Semoga gak balik lagi selamanya. Amin, ya Allah. Saya jadi gak habis pikir. Kok ada ya orang dengan hati yang kotor begitu? Padahal kalau diperhatikan, sejak dulu mana ada doa-doa kelompok-kelompok mereka ini yang dikabulkan? Ya benar gak? Coba saja perhatikan, kelompok mereka ini suka sekali mendoakan keburukan tentang Jokowi. Tapi yang didoakan itu justru selalu mendapatkan kebaikan. Bahkan Jokowi ini semakin dihargai oleh pemimpin-pemimpin dunia di negara lain. Sampai kadang saya suka mikir, lah emangnya mereka ini siapa? Kok enak sekali memerintah Tuhan sesuka hatinya? Lah jangankan cuma doa dari kroco-kroco seperti itu. Lawong doa imam besar mereka saja, ini nggak ada yang dikabulkan kok. Malah dia sendiri ini sekarang mendapatkan balasan atas doa-doa buruknya terhadap Jokowi. Makanya saya itu takut sekali untuk mendoakan buruk terhadap orang lain. Takutnya doa yang buruk itu malah berbalik pada diri sendiri. Nah, tapi hal ini justru berbeda dengan kelompok mereka, barisan sakit hati itu. Mereka itu justru merasa paling benar dan paling yakin untuk masuk surga. Makanya mereka ini sering doakan yang jelek pada orang lain. Tapi ya sudahlah, biarkan saja mereka seperti itu. Toh hal yang buruk itu akan berbalik pada mereka sendiri. Nah, balik lagi soal KTT G20. Ada komentar lucu dari seorang rektor salah satu universitas yang menyangkut soal Erdogan. Jadi, dia ini rektor sekaligus pendukung garis keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Siapakah dia? Ya namanya Musni Umar. Jadi, Musni Umar ini berkomentar melalui Twitternya. Dia berharap bahwasanya Presiden Turki Erdogan ini jadi berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Anies Baswedan. Katanya, semoga Presiden Turki jadi ke Indonesia untuk memperkuat hubungan G2G dan P2P. Akankah Anies bertemu Erdogan? Arti penting lawatan Presiden Turki ke Indonesia. Begitu tulisnya. Ya, kalau saya menangkap maksud tweetnya, sepertinya dia ini berharap sekali agar Presiden Erdogan bisa bertemu dengan Anies Baswedan. Ya maklumlah, Erdogan ini kan presiden pujaan kelompok mereka. Ya jadi harapannya, kalau semisal Erdogan ini bertemu dengan Anies Baswedan, maka tentu itu akan menaikkan pamor Anies Baswedan. Ya tapi yang menjadi pertanyaan adalah, emang sejak kapan level presiden menjalin hubungan diplomatik dengan level gubernur? Lah ini kan kalau menurut saya bukan halu lagi, tapi sudah mendekati sakit jiwa kronis. Masa sekelas presiden hubungannya sama gubernur kelebihan bayar? Nah ini gimana ceritanya? Halo Pak Rektor, saya kasih tahu ya. Kalau nanti Erdogan ke Indonesia, itu bukan karena ingin menemui Gubernur DKI Jakarta, tapi urusannya sama Presiden Indonesia. Nah, yang mengundang Erdogan ke Indonesia itu juga Presiden RI, bukan Gubernur DKI. Nah, apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedom kali ini. Pesan saya terus jaga NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedom selanjutnya.